fitratallah allati fataron nasa 'alaiha. Maka luruskanlah wajahmu menghadap pada agama yang lurus, yaitu fitratallah. Jadi agama itu fitrah dari Allah yang fataron nasa 'alaiha. Jadi pedomannya manusia, jadi agamanya manusia. Jadi secara letterlek itu. Maka Idul Fitri mungkin pasnya adalah kita kembali pada jalur yang benar. Jadi kita kembali pada fitratallah. Setelah sebulan kita latihan, mungkin sebelum Ramadan kita banyak keluar jalur, Ramadan itu kita kembali ke jalur, kemudian diuji kemelekatan kita dengan dunia lewat zakat fitrah, akhirnya kita Idul Fitri sah, kembali pada fitrah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Begitu. Oke, karena masih Idul Fitri, saya tidak sengaja ambil tema kok ada fitrahnya, yalah. Sekalian, mumpung kemarin kita sudah Idul Fitri dan sudah pede bahwa kita kembali fitrah, kemudian juga mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ada banyak fitrahnya, sekalian kita pahami apa sih itu fitrah. Makanya judulnya hanya fitrah malam ini. Mungkin tidak banyak hal baru, tapi enak untuk mereview. Kan saya sering bilang, mbok ya kita itu sering-sering mengingat-ingat siapa diri kita dan jadi manusia yang sejati, manusia yang benar, yang hakiki. Nah, manusia yang hakiki itu antara lain manusia yang menetapi jalur fitrahnya sebagai manusia. Saya sering nyindir, uang kita jadi manusia aja sering tidak bisa. Nah, malam ini kita belajar sedikit seperti apa sih fitrahnya manusia itu. Idul Fitri itu kan kita artikan kembali fitrah. Tidak apa-apa, itu kearifannya orang Indonesia, meskipun makna harafiahnya sebenarnya bukan itu. Itu kalau pakai bahasa Arab di Mu'jam itu lebih, hari ini lebih dimaknai hari raya. Jadi itu hari raya fitrah. Jadi makanya ada Idul Adha. Kalau Idul Adha diartikan kembali menyembelih, kan ya tidak cocok lah. Idul Adha berarti kita kembali menyembelih, kan tidak. Kalau Idul Fitri kembali fitrah, memang maksudnya hari raya. Itu hari raya. Lebih fokus pada makan-makan, perayaannya itu Id. Makanya di Al-Quran itu, di surat Al-Ma'idah ada ayat yang punya idan li awalina wa akhirina. Itu kan orang-orang Bani Israel yang minta diturunkan makanan pada Nabi Isa. Nah, terus setelah itu mereka ingin pesta-pesta dengan makanan itu. Nah, itu istilahnya pakai Eid. Jadi makanya hari raya kita dikenal sebagai Idul Fitri dan Idul Adha. Fitri juga ya memang fitrah, antara lain artinya kesucian. Tapi banyak ulama mengartikan fitrah ya dari arti, nanti satu akar kata dengan futur, yang artinya ya kembali makan lagi. Jadi Idul Fitri itu dimulainya kita bisa makan lagi. Khususnya makan pagi. Makan pagi bahasa Arab itu futur, sarapan. Jadi Idul Fitri itu kita merayakan hari kita bisa sarapan lagi. Secara harfiah itu. Cuma dimaknai secara dalam, secara esensial oleh para ulama termasuk di Indonesia menjadi kembali fitrah dengan filosofi orang yang sudah puasa itu jiwanya akan terbersihkan, apalagi nanti ada tugas akhir namanya zakat fitrah. Nah, maka hasilnya adalah wisuda namanya Idul Fitri. Oke. Nah, sekarang kita lupakan idulnya, kita ambil fitrahnya.
Apa itu fitrah? Secara harfiah tadi ya sudah kita jelaskan, ya fitrah itu tabiat, ciptaan, asal kejadian. Itu mana asalnya itu. Jadi makanya kita sering ada orang bilang bahwa ya sesuai fitrahmu saja. Kalau ada laki-laki kok gawannya ke perempuan, kan kita sebut wah itu menyalahi fitrahnya. Itu sering itu. Jadi asal kejadiannya. Kadang juga diartikan suci, kosong. Kayak hadis itu kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu terlahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci. Maka ibunya, orang tuanya, kedua orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi, apa Nasrani, apa Majusi. Jadi fitrah itu berarti suci, tidak ada isinya apa-apa, kosong. Jadi kalau kamu pas tidak punya uang, dompetku sedang fitrah. Nah, jadi suci, tidak ada isinya apa-apa, masih murni Pak dompetnya. Nah itu suci namanya, makna kedua dari kata-kata fitrah. Ada juga makna ketiga, kadang diartikan agama atau jalan. Ini mirip, agak dekat maknanya kalau kita pakai istilah khittah. Jadi jalur yang benar itu ini. Nah makanya di Al-Quran ada ayat fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallah allati fatoron nasa alaiha. Maka luruskanlah wajahmu menghadap pada agama yang lurus, yaitu fitratallah. Jadi agama itu fitrah dari Allah yang fatoron nasa alaiha. Jadi pedomannya manusia, jadi agamanya manusia. Jadi secara letterlek itu. Maka Idul Fitri mungkin pasnya adalah kita kembali pada jalur yang benar. Jadi kita kembali pada fitratullah. Setelah sebulan kita latihan, mungkin sebelum Ramadan kita banyak keluar jalur, Ramadan itu kita kembali ke jalur, kemudian diuji kemelekatan kita dengan dunia lewat zakat fitrah, akhirnya kita Idul Fitri sah, kembali pada fitrah. Oke, malam ini kita belajar tentang fitrah manusia, berarti kita belajar tentang apa sih manusia itu. Malam ini kita ngomong umum tentang manusia, nanti belakangan kita ngomong tokoh per tokoh, apa dan bagaimana tentang manusia. Kalau Al-Quran bilang bahwa manusia itu dengan 4 istilah. Ini populer sekali. Ada basar, ada insan, ada nas, ada ins. Jadi manusia itu kalau di level pakai analisis terminologis itu ada level basar, ada level ins, ada level insan, ada level nas. Basar itu manusia level fisiknya, jasmaniahnya, jasadiahnya. Itu sama kayak waktu setan protes pada Allah kenapa menciptakan Adam. Qala lam akun li asjuda li basyarin. Aku tidak akan sujud pada basyar yang diciptakan min solsolin min hamaim masnun, dari tanah lempung yang dibentuk. Jadi Adam itu kan dikenal diciptakan dari tanah. Makanya dalam dirinya ada kandungan tanah, tapi diberi roh, diberi bentuk. Iblis yang merasa
lebih tinggi dari Adam, terus tidak mau sujud. Kenapa? Ngapain aku sujud pada tanah? Nah, itu gayanya iblis. Nah, itu pakai istilah basyar. Jadi iblis tidak melihat kualitas yang ada di balik tanah. Dia hanya melihat unsur basyarnya saja, unsur fisiknya saja. Nah, itu namanya iblis. Jadi kalian juga gitu, kalau lihat orang kok hanya luarnya saja, fisiknya saja, tidak lihat dalamnya, berarti kamu agak mirip-mirip. Ya, kalau ada yang tanya kriteriamu apa, saya tidak nyari yang macam-macam Pak, yang penting cantik wajahnya. Oh, berarti luarnya saja, hanya lihat basarnya saja. Masih belum, kalau hanya lihat basarnya saja, belum ketemu hakikatnya manusia. Nah, boleh masuk sedikit level ins, atau dari bahasa Arab uns, itu artinya jinak. Jadi manusia itu bedanya dengan makhluk yang lain, itu dia jinak, ins. Jinak itu kalau manusia berarti beradab, bisa diatur, mau patuh pada aturan. Itu kan jinak. Kalau kalian punya binatang peliharaan yang jinak itu kan disuruh lari, disuruh berdiri, disuruh, itu namanya jinak. Nah, di antara karakter fitrah yang ada pada manusia itu level insnya. Kalau dalam Al-Quran, ins ini sering diperlawankan dengan jin. Ya, jin makhluk gaib ya, bukan jin celana. Nanti kamu jin celana, wah berarti manusia itu lawannya jin. Jadi ins sering, misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi manusia ini yang jinak diperlawankan biasanya dengan jin, itu digambarkan ya agak, karena diciptakan dari asap, sumbernya api, agak kasar, berangasan. Nah, kalau manusia itu levelnya jinak. Jadi itu manusia lebih dalam sedikit. Jadi di antara cirinya manusia, dia itu jinak, beradab. Makanya makian yang menyakitkan itu kan kalau kamu disebut biadab. Ya, biadab bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan biadab dengan adab, oh ini orangnya beradab berarti. Ini biadab bahasa Indonesia. Jadi orangnya tidak ins, kehilangan kejinaannya. Oke. Jadi itu untuk makhluk ya. Jinak itu berarti bisa ditaklukkan. Kalau kalian ada kuda misalnya, ketika liar nggak bisa ditaklukkan, kan dinaikin aja dia loncat-loncat. Nggak mau, harus diikat dulu, ditarik dulu. Saya pernah dulu dikodain mahasiswa, naik motor, bannya bocor, tak tuntun. Kok motornya dituntun Pak? Belum jinak ya? Oke. Iya, kurang ajar mahasiswa itu. Ada dosen yang dorong motor kok diketawain, dianggap belum jinak. Mbak ya dibantu dorong. Oke, itu ins namanya, jinak. Jadi cirinya manusia itu jinak. Pakai istilah ins. Yang ketiga, kalau ini yang populer ya, insan. Kalau insan itu sudah merujuk aspek akal budinya. Jadi inilah aspek yang membuat manusia dapat taklif, dapat banyak fasilitas, tapi juga nanti ada hisab. Dia diangkat jadi khalifah itu karena insan, tidak sekedar basyar. Nah, ada lagi kalau dalam Al-Quran, ya yang insan kita sudah sering bahas, ngaji filsafat itu level membahas manusia dengan insaniyahnya, akal budinya. Ada lagi nas. Kalau nas, manusia secara kolektif, umum, biasanya merujuk jenis. Jadi merujuk misalnya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, itu kan merujuk jenis manusianya secara umum. Itu biasanya pakai istilah nas.
ada unsur sosialnya, manusia bareng-bareng dalam kelompok. Jadi kita itu ya bashar, ya ins, ya insan, ya nas. Jadi kita sebagai khalifah itu mengelola 4 ini. Basyariah juga kita kelola karena itu amanah dari Allah. Jiwa kita yang jinak tadi juga dikelola, akal budi kita dikelola, kehidupan kita dengan orang lain sesama manusia sebagai manusia juga dikelola. Jadi tugas kekhalifahan itu menggarap 4 ini: basyariah, ins, insan, dan nas. Itulah manusia, itulah kita.